Selamat siang semuanya. Siang. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi mengenai materi pengenalan teori dan perumusan teori akuntansi. Nah, jadi sebelumnya itu kami sudah membahas materi sampai di hubungan antara teori dan praktik akuntansi. Nah, untuk sekarang kami akan lanjut ke materi berikutnya, yakni definisi menurut beberapa ahli. Jadi langsung saja di sini ada beberapa definisi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Chambers 1994 dikatakan bahwa akuntansi itu telah digambarkan sebagai a body of practice yang dikembangkan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan praktik, bukannya dikembangkan dari pemikiran yang sistematik dan terencana. Jadi artinya itu akuntansi itu lebih butuh apa di lapangan, jadi baru muncul aturan. Nah, yang kedua itu dari Goldberg 1949. Nah, jadi dikatakan bahwa akuntansi itu tidak didasarkan pada cara-cara yang sistematis. Goldberg mengatakan tidak ada teori akuntansi yang dihasilkan dari periode Pacioli sampai dengan awal abad 19. Jadi artinya itu akuntansi itu berjalan terlebih dahulu, jadi baru teorinya itu mengikuti seperti itu. Jadi meskipun berbagai pendapat tentang teori akuntansi itu telah banyak dikembangkan, namun tidak ada satupun teori akuntansi yang mampu menjelaskan secara tuntas dan menyeluruh tentang apa yang dinamakan teori akuntansi. Nah, menurut Belkowi 1993 mengatakan harus diakui bahwa sampai saat ini tidak ada teori akuntansi yang bersifat komprehensif. Jadi teori yang ada itu berkembang atau muncul pada pemakaian, pendekatan, dan yang berbeda. Jadi bukannya dihasilkan dari satu teori tunggal yang komprehensif. Jadi selanjutnya itu ada perumusan teori akuntansi. Jadi secara garis besar perumusan teori akuntansi itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan penalaran, yang kedua itu berdasarkan sistem bahasa, yang ketiga itu berdasarkan tujuan. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan perumusan akuntansi berdasarkan penalaran. Yang pertama itu ada pendekatan deduktif. Jadi dalam akuntansi, perumusan teori akuntansi yang didasarkan pada pendekatan deduktif itu dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Jadi keuntungan pendekatan deduktif itu adalah kemampuan untuk merumuskan struktur teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan itu berjalan secara logis. Nah, dapat dikatakan bahwa setiap prinsip itu dapat diuji logika kebenarannya dan dapat digunakan untuk menentukan apakah penerapan prinsip tersebut mampu membantu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sisi lain itu pendekatan deduktif didasarkan pada asumsi dan tujuan tertentu yang kemungkinan salah. Nah, apabila ini terjadi, otomatis prinsip yang dihasilkan itu juga salah. Di samping itu, pendekatan deduktif juga terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis sehingga tidak dapat diterapkan dalam praktik. Implikasinya itu pendekatan ini kurang teruji dalam praktik. Yang kedua itu ada pendekatan induktif. Jadi pendekatan induktif itu adalah proses penalaran yang didasarkan pada konklusi yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terkunci. Nah, pendekatan deduktif dan pendekatan induktif itu bersifat mutually eksklusif. Jadi perumusan proporsi biasanya dihasilkan dari penalaran induktif, akan tetapi prinsip dan tekniknya itu dihasilkan dari pendekatan deduktif. Yang ketiga itu ada pendekatan etika. Jadi pendekatan etika itu didasarkan pada konsep kebenaran atau truth, keadilan atau justice, dan kewajaran atau kejujuran atau fairness. Jadi meskipun pendekatan etika itu memiliki manfaat, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan apabila diterapkan dalam teori akuntansi.
dioperasikan. Yang kelima itu ada pendekatan ekonomi. Nah, pendekatan ekonomi itu memusatkan perhatiannya pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Jadi, teknik akuntansi yang dikembangkan itu harus dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi umum. Nah, pemilihan terhadap teknik akuntansi itu tergantung pada pengaruhnya terhadap ekonomi nasional. Jadi, kriteria yang digunakan dalam pendekatan ekonomi itu yang pertama ada kebijakan dan teknik akuntansi terhadap merefleksikan realita ekonomi, dan yang kedua itu ada pemilihan teknik akuntansi tergantung pada konsekuensi ekonomi yang tumbuh dari penerapan teknik tersebut. Dan yang keenam itu ada pendekatan elektrik. Jadi di mana pendekatan elektrik itu bertujuan untuk mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai pendekatan yang selama ini digunakan. Jadi daripada hanya mengandalkan satu teori atau satu cara saja, jadi pendekatan ini tuh mengkombinasikan dari berbagai pendekatan. Misal pendekatan ekonomi dan sosiologi itu menghasilkan akuntansi yang lebih menyeluruh. Next itu ada klasifikasi berdasarkan sistem bahasa, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai pengklasifikasian teori akuntansi yang kedua, yaitu klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Nah, teori ini dapat diekspresikan dalam wujud kata atau tanda. Dalam filsafat pengetahuan, studi tentang tanda dikenal dengan istilah semiologi, di mana semiologi ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama sintaktik, yang kedua yaitu semantik, dan yang ketiga yaitu pragmatik. Di sini saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari teori sintaktik. Teori sintaktik ini berfokus pada penjelasan praktik akuntansi tradisional yang pencatatannya menggunakan dasar biaya historis dan memprediksi perilaku akuntan dalam melakukan transaksi. Nah, dalam pendekatan ini, inflasi dan nilai pasar itu tidak dicatat, sehingga laporan keuangan hanya menampilkan nilai saat aset dan liabilitas pertama kali dicatat. Untuk kebenaran laporan keuangan itu diverifikasi melalui audit dengan memeriksa ketepatan perhitungan, jadi bukan mencerminkan ekonomi sebenarnya. Nah, dalam teori sintaktik ini ada para ahli, dua tokoh yang mengemukakan pendapat. Yang pertama yaitu ada Ijri pada tahun 1967 yang menekankan pentingnya pencatatan biaya historis agar laporan keuangan itu konsisten. Dan ada Sterling pada tahun 1967 yang lebih menyoroti praktik nyata akuntan dalam mencatat transaksi. Nah, teori ini juga memiliki kelemahan, di mana teori ini sederhana dan konsisten, tetapi kurang mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Nah, misalkan contohnya yaitu pada tahun 2015 kita membeli sebuah peralatan seharga 100 juta, bisa jadi pada tahun sekarang, tahun 2025 itu bisa jadi harga pasarnya itu 150 juta, tetapi kalau kita menggunakan teori sintaktik ini, kita tetap mencatat pada saat harga beli yaitu 100 juta. Yang kedua yaitu teori semantik. Teori semantik dalam akuntansi ini membahas bagaimana simbol atau istilah akuntansi harus benar-benar mewakili fenomena ekonomi yang nyata. Artinya bahwa dalam angka atau istilah dalam laporan keuangan itu harus mencerminkan peristiwa ekonomi nyata, sehingga informasi akuntansi yang dipahami itu dipahami sama oleh semua pengguna. Jika hanya dirumuskan secara logis tanpa melihat kenyataan, laporan keuangan itu bisa menimbulkan salah tafsir. Nah, teori semantik ini juga diuji dengan melihat apakah pengguna laporan keuangan itu benar-benar paham maksud angka yang ditulis oleh akuntan. Misalnya, jika laporan keuangan itu mencatat aset gedung senilai 1 M, akuntan itu memaknainya bahwa harga itu sebagai harga pembelian dulu, tetapi investor awam itu bisa saja
kedua yaitu pendekatan pragmatik deskriptif dan pendekatan pragmatik psikologis. Di mana pendekatan pragmatik deskriptif ini dalam teori akuntansi adalah cara lama dan umum yang digunakan dengan mengamati apa yang dilakukan akuntansi sehari-hari lalu menirunya untuk dijadikan teori. Jadi teori ini dibuat berdasarkan praktik yang sudah ada atau bersifat induktif. Namun pendekatan ini juga mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak ada penilaian apakah tindakan akuntan itu benar atau salah, dan hanya sekedar mengikuti apa yang sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu tidak mendorong adanya perubahan atau perbaikan karena praktik lama itu selalu dianggap benar. Yang kedua yaitu pendekatan pragmatik psikologis, di mana pendekatan pragmatik psikologis ini berfokus pada reaksi pemakai laporan keuangan. Dalam pendekatan ini, akuntan itu dapat memanipulasi transaksi sesuai dengan aturan yang berbeda untuk menghasilkan laporan, misalnya menggunakan sistem akuntansi inflasi. Kemudian laporan tersebut dilihat bagaimana reaksi pengguna. Jika pengguna bereaksi terhadap informasi tersebut, berarti laporan keuangan itu dianggap bermanfaat dan relevan. Namun pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Tidak semua reaksi pengguna itu bersifat logis. Ada yang bereaksi terlalu cepat dan bahkan tidak sama sekali bereaksi. Untuk selanjutnya yaitu pengklasifikasian teori akuntansi yang ketiga atau yang terakhir yaitu klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teori akuntansi normatif yang memberikan resep terhadap praktik akuntansi dan teori akuntansi positif yang berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena yang berkaitan dengan akuntansi. Yang pertama yaitu teori normatif. Dalam akuntansi adalah teori yang menjelaskan bagaimana akuntansi itu seharusnya dipraktikkan, sehingga lebih menekankan pada aturan ideal dibandingkan kenyataan yang ada. Teori ini juga sering disebut sebagai teori a priori karena bersifat deduktif, disusun berdasarkan logika dari sebab ke akibat dan tidak dihasilkan dari penelitian empiris, melainkan dari hipotesis dan rekomendasi tentang praktik akuntansi yang ideal. Teori normatif ini mencapai masa keemasan itu pada tahun 1950 sampai 1960-an, dan terdapat dua pendekatan utama dalam teori normatif. Yang pertama yaitu true income, yaitu upaya menciptakan ukuran yang benar dan unik untuk aktiva dan laba sehingga dapat menunjukkan laba sesungguhnya dari suatu periode. Contohnya yaitu menilai persediaan atau aset dengan harga pasar saat itu, supaya yang dilaporkan sesuai dengan nilai yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan harga beli yang lama. Yang kedua yaitu pendekatan decision usefulness yang memandang bahwa tujuan utama akuntansi itu adalah membantu proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan bermanfaat. Contohnya yaitu menyediakan laporan arus kas agar investor itu tahu kemampuan perusahaan menghasilkan kas sehingga mereka bisa memutuskan apakah akan membeli saham atau membeli pinjaman. Untuk yang kedua yaitu teori akuntansi positif atau positive accounting theory, di mana teori ini muncul pada tahun 1970-an yang diperkenalkan oleh Academy University of Chicago sebelum menyebar ke universitas lain. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori normatif. Berbeda dengan teori normatif yang fokus pada bagaimana seharusnya, teori akuntansi positif ini menjelaskan mengapa manajer memilih kebijakan akuntansi tertentu dan memprediksi apa yang akan terjadi dan memprediksi apa yang akan mereka lakukan dalam situasi tertentu. Teori akuntansi positif ini berasumsi bahwa individu itu bertindak rasional dan termotivasi untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Manajer itu bebas memilih metode akuntansi yang menguntungkan mereka
teori, yaitu teori adalah prinsip yang menjadi dasar dalam akuntansi dan berfungsi sebagai cara berpikir yang teratur, bukan hanya kumpulan aturan. Teori itu dibangun dari penalaran umum ke khusus atau deduktif, dari pengalaman ke kesimpulan umum atau induktif, serta penelitian yang terus diuji agar tetap sesuai dengan perkembangan. Dalam akuntansi, teori dan praktik saling mendukung. Teori memberi arahan, sedangkan praktik itu memberi bukti nyata untuk mengembangkan teori. Dengan berbagai cara perumusan, teori akuntansi itu menjadi lebih lengkap, logis dan fleksibel sehingga mampu menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan diangkat tangannya. Silakan diangkat tangannya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Saramawati, absen 26. Di sini saya akan mau bertanya di slide yang pengujian teori. Kan di sana dijelasin bahwa teori bisa diuji dengan dasar dogmatis atau self-evident dan dasar ilmiah. Menurut kalian dalam akuntansi modern saat ini dasar mana yang lebih dominan dipakai? Bisa diulang? Menurut kalian, kan tadi dijelasin ada teori bisa diuji dengan dasar dogmatif, self-evident, dan dasar ilmiah. Menurut kalian dalam akuntansi modern saat ini dasar mana yang lebih dominan dipakai? Terima kasih, Sherly. Ya. Untuk selanjutnya, ya Kirana. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek Kirana Fania Putri, absen 14. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan ada dijelasin tentang pendekatan etika. Menurut kelompok kalian itu coba kasih contoh nyata di mana pendekatan etika itu sangat diperlukan dalam praktik akuntansi. Bisa diulang bagian akhir? Coba kasih contoh di mana pendekatan etika itu sangat diperlukan dalam praktik akuntansi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, Anggi. Baik, perkenalkan, nama saya Nikade Anggi Murliani Sukma, absen 8, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya izin bertanya pada slide 6 di PPT, yang dimana pertanyaannya itu, bagaimana teori akuntansi yang berfungsi sebagai alat prediksi bisa membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Contohnya itu saat terjadi inflasi. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Baik, terima kasih, Anggi. Baik, itu tadi pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk selanjutnya izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sherly. Untuk pertanyaannya itu, menurut kalian dalam akuntansi modern saat ini dasar mana yang lebih dominan dipakai berdasarkan 3 pengujian teori? Jadi menurut kami dalam akuntansi modern yang lebih banyak digunakan yaitu dasar ilmiah. Mengapa? Karena teori dan praktik harus dibuktikan secara data nyata dan bisa diuji. Nah, jika berdasarkan teori dogmatis itu dapat menimbulkan salah tafsir ataupun berbeda-beda tafsir. Jadi dengan dasar ilmiah laporan jadi lebih terpercaya sehingga laporan pengguna keuangan seperti investor, kreditor lebih yakin terhadap informasi yang disajikan. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Untuk kelompok 3 mungkin?
selain kelompok 3, kelompok 4 ada tanggapan? Dari Sally, apakah jawabannya bisa diterima? Karena dari kelompok yang lain juga tidak ada tanggapan, kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Kirana yang dimana soal tadi itu kan dijelaskan apa itu pendekatan etika. Nah sekarang apa saja contoh nyata di mana pendekatan etika sangat diperlukan dalam praktik akuntansi. Menurut kami, etika diperlukan saat akuntan menyusun sebuah laporan keuangan. Misalnya sebuah perusahaan sebenarnya mengalami kerugian, tetapi manajer meminta akuntan tersebut memanipulasi laporan agar terlihat seolah-olah perusahaan tersebut untung agar investor tetap mau menambahkan modalnya. Dalam situasi ini, pendekatan etika menjadi penting. Kenapa? Penting karena di akuntansi itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan. Kalau laporan keuangan dimanipulasi agar terlihat bagus, padahal sebenarnya rugi, maka pihak luar seperti investor bisa salah ambil keputusan. Akibatnya bisa muncul kerugian besar, bahkan menurunkan reputasi perusahaan. Maka dari itu, sebagai akuntan harus berpegang pada nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran sehingga laporan yang dibuat mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan begitu, investor dan pihak lain bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang jujur, bukan laporan yang dimanipulasi. Gimana? Apakah bisa terima? Pada yang mau menanggapi? Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Anita selaku perwakilan dari kelompok 1. Izin menambahkan sedikit. Sebelumnya tadi kelompok penyanyi juga sudah memberikan contoh tentang penerapan etika dalam praktik akuntansi itu sendiri. Nah, dimana kita tahu kalau misalnya profesi akuntansi itu kan sudah punya kerangka etika profesional, yaitu kita tahu sebagai kode etik profesi akuntansi. Jadi khususnya kalau kita lihat itu ada di prinsip integritas dan objektivitas. Kemudian kalau misalnya ditanya tentang kasus nyata, itu ada yang terjadi tahun 2018, itu ada kasusnya PT Garuda yang bisa kita ambil contoh konkret di mana di situ terjadi manipulasi laporan keuangan yang sampai mengakibatkan terjadinya pemberhentian direktur dan sampai juga sanksi kepada akuntan publik atau auditornya. Terus selain itu juga perlu kita pahami sebenarnya akuntan itu berada dalam posisi dilema etika yang dimana seperti yang disampaikan kelompok penyaji tadi, bisa saja akuntan itu dapat tekanan dari manajemennya, tapi juga di samping itu punya tanggung jawab profesional kepada publik. Nah, pendekatan etika ini sendiri bisa jadi landasan bagi akuntan itu untuk mengambil keputusan yang tepat agar walaupun mereka tuh berada dalam situasi yang penuh tekanan. Kemudian terakhir mungkin selain dampak yang disebutkan oleh kelompok penyaji tadi yang dimana berdampak kepada investor, pengaruh etika ini juga berpengaruh kepada publik tentunya, dan juga bisa saja berpengaruh kepada karyawan atau akuntan itu sendiri. Bisa saja mereka kehilangan pekerjaannya karena terungkapnya misalnya terjadi manipulasi laporan keuangan itu sendiri. Kemudian pendekatan etika itu jadi bukan hanya sebagai panduan moral, tapi juga bisa sebagai perlindungan kepada pihak-pihak berkepentingan atau stakeholder, dan untuk menjaga integritas profesi akuntansi itu sendiri dalam mata publik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Apakah ada yang mau menanggapi yang lain? Jika tidak ada, maka pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi, di mana pertanyaannya itu bagaimana teori akuntansi itu yang berfungsi sebagai alat prediksi itu bisa membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian, misalnya saat terjadinya
pertimbangan nilai atau value adjustment, kondisi lingkungan, dan aturan yang berlaku. Nah, karena sifatnya itu seperti ini, jadi teori akuntansi itu bukan hanya dipakai untuk menjelaskan praktik yang ada sekarang, tapi juga dipakai sebagai alat prediksi. Misalnya ketika terjadi inflasi. Nah, inflasi itu kan kenaikan harga barang, jadi penurunan nilai mata uang, di mana nilai uang itu kan terus menurun. Jadi kalau hanya menggunakan catatan lama seperti harga perolehan aset waktu dulu dibeli, jadi laporan keuangan itu bisa kurang relevan. Nah, di sini teori akuntansi berperan dengan memberi kerangka pemikiran bagaimana cara menyesuaikan pencatatan agar laporan itu tetap bermanfaat. Nah, misalnya perusahaan bisa menggunakan metode penilaian kembali atau revaluation untuk aset tertentu, atau mempertimbangkan biaya historis versus nilai kini. Nah, dengan begitu, laporan keuangan itu bisa dipakai manajemen untuk memperkirakan arus kas, menentukan harga jual, atau menyusun strategi menghadapi inflasi. Baik, itu tadi jawabnya. Apakah dapat diterima dan apakah dari kelompok lain memiliki tanggapan? Ya, Dewi, silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kadek Srisya Dewi dari kelompok 1. Di sini saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari kelompok 2. Nah, di sini saya menambahkan terkait dengan poin bagaimana akuntansi sebagai alat prediksi untuk membantu memperkirakan inflasi. Nah, menurut saya di sini akuntansi itu juga bisa untuk memperkirakan kenaikan biaya akibat inflasi, sehingga nantinya manajemen itu bisa menyiapkan strategi harga dan efisiensi sejak awal. Nah, yang seperti yang saya dengar tadi, mungkin di kelompok penyaji itu kurang menjelaskan materi terkait ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dewi. Dari kelompok lain, apakah memiliki tanggapan yang berbeda? Ya, Kenzia, silakan. Baik, perkenalkan, saya Kenzia dari perwakilan dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit, mungkin pendapatnya sama seperti yang sudah dijelaskan kelompok penyaji maupun Dewi. Jadi teori akuntansi ini sebagai alat prediksi membantu perusahaan tidak hanya mencatat masa lalu, tapi juga melihat potensi risiko dan peluang ke depan. Jadi saat inflasi, teori akuntansi ini bisa memandu perusahaan menggunakan metode penilaian yang menyesuaikan nilai uang agar laporan tetap relevan. Jadi segitu saja tanggapan dari kelompok kami. Mungkin kami serahkan kepada kelompoknya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Berdasarkan tanggapan dari Anggita, di mana dapat disebutkan bahwa etika akuntansi berperan penting dalam mencegah manipulasi laporan keuangan dengan prinsip integritas dan objektivitas sebagai pedoman utama. Kasus Garuda Indonesia menunjukkan bahwa pelanggaran etika berdampak serius bagi perusahaan, auditor, dan pemangku kepentingan. Manipulasi laporan keuangan menimbulkan kerugian luas, mulai dari investor, karyawan, kreditor, hingga menurunkan kepercayaan publik. Karena itu, penerapan etika akuntansi menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan pasar. Baik, di sini saya akan menyimpulkan tanggapan dari teman-teman, yaitu dari Dewi dan dari Kenzia, di mana pertanyaannya itu pertanyaan dari AI terkait dengan bagaimana teori akuntansi itu yang berfungsi sebagai alat prediksi bisa membantu perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian, misalnya saat terjadi inflasi. Nah, dapat kami simpulkan dari hasil diskusi dan tambahan dari teman-teman, akuntansi itu bukan ilmu pasti, melainkan ilmu sosial yang dipengaruhi oleh nilai lingkungan dan aturan. Teori akuntansi itu tidak hanya mencatat nilai masa lalu, tetapi juga jadi alat prediksi agar laporan itu tetap relevan. Misalnya saat inflasi itu dengan penilaian kembali aset
membantu manajemen memperkirakan arus kas, menentukan harga dan menyiapkan strategi. Jadi intinya akuntansi itu juga bisa diperkirakan kenaikan inflasi, sehingga manajemen itu bisa menyiapkan strategi. Jadi itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan terima kasih.